Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak, Ibu, para jemaah dari dunia, anak-anakku sekalian, dari santri, ya, dari pesantren apa? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala karunia-Nya, taufik hidayahnya. Pada pagi hari ini kita diperkenankan dihadirkan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, keikhlasan kita, mudah-mudahan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan ini menjadi sarana istiqamah kita untuk tetap dalam kebenaran iman Islam hingga akhir hayat kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan yang saat ini kita maupun keluarga yang sedang sakit sudah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya problem, punya masalah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan juga orang tua kita, orang-orang yang telah berjasa untuk kita, para guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan banyak umur, sihat walafiat, barakah, istiqamah. Dan yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang yang melawan kezaliman dimanapun berada, terutama di Palestina, ya, saudara-saudara kita yang mengalami penindasan dan mengalami tekanan yang luar biasa, dan saudara kita yang berjuang di sana, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang meninggal dicatat sebagai syuhada di sisi Allah. Dan kita doakan juga untuk negara Israel, para pemimpin, tentara-tentaranya, dan siapapun yang ada di belakang mereka, yang mendukungnya, yang bersikap munafik kepada mereka, mudah-mudahan semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang zalim, siapapun yang punya niat untuk menzalimi kita, bangsa ini, negeri ini, ya, mudah-mudahan semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kajian kita tentang sirah nabawiyah, ya, sirah kita, sirah nabawiyah, yaitu temanya adalah sistemnya adalah tematik karena hanya sebulan sekali. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW, ya, ingin mengembalikan kekuasaan tauhid, dan bagaimana nanti pentingnya penguasa itu berasal dari orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang saleh, ya. Karena memang kalau kita lihat kembali, ya, kitab-kitab sirah, kota Mekah itu pada awalnya dibangun atas dasar tauhid. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, untuk membangun kembali tonggak-tonggak Ka'bah. Kemudian dibangun di sana Masjidil Haram. Itu tujuannya dalam rangka untuk mengembalikan ketauhidan. Karena pada awalnya memang
Ka'bah itu sudah ada. Ada sebagian riwayat yang membangun adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan malaikat yang membangun ketika Allah berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sebagai mercusuar bagi seluruh alam di sana. Maka kemudian Nabi Ibrahim ketika dasar-dasar dari rumah Allah itu hancur, hilang karena terjadi banjir yang luar biasa di zaman Nabi Nuh itu. Akhirnya Nabi Ibrahim disuruh mencari lagi mana pondasi-pondasi tiang-tiang Ka'bah itu, suruh mengangkat kembali, suruh meninggikan kembali bangunan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ibrahim bersama Nabi Ismail yang membangun dan merenovasi kembali, memugar kembali, yaitu Ka'bah. Karena itu memang dalam rangka untuk membangun peradaban manusia itu harus dimulai dari membangun masjid. Kesejahteraan, kemakmuran itu diawali dari masjid. Tanpa ada masjid tidak ada. Karena itu ketika beliau selesai membangun itu, beliau serukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Beliau memohon kepada Allah supaya tempat ini, negeri ini dijadikan negeri yang aman, sentosa, sejahtera. Semua buah-buah hadir di sana. Kita tahu Mekah itu adalah tempat yang sangat tandus. Tidak bisa tumbuh di sana tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Tetapi karena di situ Allah Subhanahu wa taala menghadirkan satu tempat pusat peradaban berupa peradaban tauhid, maka semua rezeki, semua sarana-sarana kesejahteraan dan kemakmuran itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dunia. Dari ujung dunia apapun buah yang ada di dunia ini ada di kota Mekah. Apa katakan di kita? Jengkol ada di sana. Jengkol disukai banyak orang di kita itu ada di sana kalau nyari. Kalau makanan, kalau nyari kuliner di sana. Mau nyari bakso ada, nyari soto ada, nyari. Semuanya ada. Jangan khawatir kalau di Mekah tidak ada. Mana makanan Indonesia ada. Makanan seluruh dunia jenisnya ada semuanya. Yang penting bukan yang haram. Jadi itu bukti Allah menghadirkan kemakmuran itu ketika manusia mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ketauhidan itu lambat laun semakin suram dan semakin hilang. Yaitu sejak ketika keturunan Nabi Ismail dan suku Jurhum yang menguasai, yang melanjutkan perjuangan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, itu mereka terkalahkan oleh sebuah kepemimpinan yang pemimpinnya kemudian terpilih, yang nampaknya kata orang dalam sejarah disebutkan, misalnya dalam Rahibul Makhlum disebutkan bahwa nampaknya pemimpin ini orang baik, nampaknya baik karena dia ketika mencalonkan jadi penguasa di kota Mekah, dia ini orang yang dermawan, dia membantu perjuangan para jamaah haji yang hadir, dia kasih makan, makanan gratis lagi. Mungkin kasih susu gratis juga, kasih surga gratis. Akhirnya dia terpilih. Akhirnya yang berkuasa dia yaitu namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Dan ini terjadinya
perpindahan dan peralihan kepemimpinan itu di tahun 300 sebelum Masehi. Ya, 300 sebelum Masehi berarti sudah Rasulullah tahun 571 Masehi baru lahir, ya, abad ke-6 Masehi baru lahir. Berarti berlangsungnya kemusyrikan itu sekitar 1000 ya, atau 1000 tahunan, ya, berlangsung kemusyrikan. Di mana dia ini orang bodoh, di mana ketika dia hadir di Syam, karena memang orang Mekah itu berbisnisnya ke negeri Syam atau ke negeri Yaman, yang mereka dia datang melihat ada di Syam itu orang-orang menyembah berhala. Ditanya, ini apa ini? Kalau dia ini orang beragama, dia tahu bahwa ini kemusyrikan. Kalau berilmu, dia tahu ini penyimpangan. Tapi karena dia hanya punya duit, punya dana untuk mencalonkan sebagai pemimpin, yaitu akibatnya, ya, nggak punya ilmu, maka kemudian dia minta supaya mereka katakan bahwa ini adalah dewa-dewa kami, Tuhan-Tuhan kami, yang apabila kami mengalami paceklik, kami hadirkan ini ke depan, ke tanah lapang, kemudian kami jadikan, kami bertawasul dengan dia, ya, minta kepada Allah tapi melalui dewanya, melalui patung-patung itu, ya. Lalu Allah menurunkan hujan. Jadi Allah itu memberikan rahmatnya itu tidak peduli orang Islam atau non Muslim, orang mukmin atau kafir, ya, karena memang Allah adalah Tuhannya seluruh alam semesta. Sekalipun salah caranya, dikasih juga orang kafir juga, bahkan banyak orang kafir yang lebih kaya dari kita, kan gitu kan. Nah, itu dikasih kalau dia minta sungguh-sungguh, sekalipun salah caranya. Maka dia bilang, kalau gitu saya minta satu ya, dikasih satu berhala, satu patung besar namanya Hubal. Nah, dia adalah Hubal ini patung yang paling besar yang ada di Ka'bah, ditaruh di Ka'bah. Sekalipun dia tadinya tangannya itu sudah cacat dari awalnya, dari aslinya mereka nggak mau, ini udah bawa saja, ini tangannya nggak ada. Diganti sama dia tangannya dengan tangan emas. Kemudian ditaruh di Ka'bah. Nah, orang-orang akhirnya lambat laun menyembah Hubal ini. Kemudian setelah itu menyebar banyak sekali berhala-berhala di sekitar Ka'bah, di sekitar Mekah, bahkan menyeluruh ke seantero Jazirah Arabia. Maka jadilah zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kegelapan. Kenapa? Tidak ada sinar tauhid. Dari sana, ya, Allah kemudian mengutus Rasulullah SAW menghadirkan ketauhidan. Karena jika ini terus, ya, maka ya dunia akan terus gelap gulita. Dunia akan tidak seperti sekarang. Ya, sekalipun secara kuantitas umat Islam, orang yang beriman itu lebih sedikit daripada orang kafir sekarang, tetapi keberadaan orang yang beriman itu menjadi cahaya bagi alam semesta. Orang yang sholat, orang yang berzikir, kalau seandainya tidak ada orang yang ingat kepada Allah, yang bertawakal kepada Allah, dunia ini akan hancur. Dunia ini akan tidak terselamatkan. Karena itu nanti di akhir zaman, bagaimana dalam sebuah riwayat bahwa tidak terjadi hari kiamat kecuali tidak ada orang yang mengatakan tidak mengenal Allah, ya. Mengatakan Allah saja tidak kenal. Kalau dia tidak bertawakal, semua manusia sudah tidak bertawakal, terjadilah kiamat. Zaman yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah pertama ditekan di dalam perjuangannya, tetapi Rasulullah terus ingin menghadirkan supaya agama tauhid, supaya Islam itu ya diterima dan kemudian nanti akan punya kekuasaan. Ya, maka Rasulullah berusaha setiap ada kesempatan Rasulullah hadir minta kepada
kepala-kepala suku di luar Mekah, karena di Mekah beliau sudah tidak diterima, diusir, diintimidasi, ya. Bahkan ada sebagian pengikut Rasulullah yang dibunuh, ya. Maka beliau minta pertama kepada beliau minta sultan ke Taif, tapi di Taif justru beliau dilempari batu, didemo oleh anak-anak muda, nah, orang Taif. Kemudian setiap musim haji Rasulullah menemui kepala-kepala suku yang hadir untuk haji, minta supaya diizinkan hijrah dan menyusun kekuatan agama ini supaya menyebar dari sana. Jadi ingin membangun basis dakwah. Nah, maka pada akhirnya pada tahun ke-11 Hijriah, 11 kenabian, Rasulullah SAW bertemu dengan sekelompok jamaah haji dari Yathrib yang kemudian jadi kota Madinah. Mereka mengizinkan Rasulullah hijrah ke kota Madinah dan membangun basis dakwah di sana. Mereka berbaiat dengan Rasulullah, baiat pertama, baiat Aqabah kedua, dan akhirnya Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Di Madinah inilah Rasulullah membangun peradaban, membangun kekuatan, membangun negara untuk menyuarakan dakwah kepada seluruh alam semesta. Dan yang pertama, tujuan Rasulullah adalah mengembalikan Ka'bah, mengembalikan Mekah kepada agama tauhid. Ya, maka kemudian itulah tahun ke-8 Hijriah Rasulullah SAW berhasil menguasai Mekah. Karena itu tidak benar bahwa Islam itu tidak ada kaitannya dengan kekuasaan, tidak ada kaitannya dengan negara. Jangan campur adukkan antara agama dengan politik. Jangan campur adukkan, jangan hubung-hubungkan antara agama dengan kekuasaan. Kekuasaan itu urusan dunia, agama itu urusan akhirat. Tidak demikian. Islam itu mencakup seluruh aspek agama maupun ibadah dan dunia, mencakup seluruh urusan pribadi, masyarakat, negara, dan segala urusan hubungan antara kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Tidak ada yang terlewatkan di dalam agama Islam. Semuanya diatur oleh Allah, diatur oleh syariat Rasulullah SAW. Mulai dari urusan pribadi kita yang paling privat, urusan ke WC, urusan mau buang air, urusan mau tidur, urusan mau makan, semuanya diatur. Etika, akhlak, semuanya diatur oleh Islam. Tidak ada sedikit pun. Kalau orang mengatakan jangan hubungan politik dengan etik, jangan hubungan politik dengan akhlak, itu urusan pribadi masing-masing. Tidak demikian. Politik urusan negara, urusan publik. Kalau ini urusan pribadi, tidak ada dalam Islam membeda-bedakan urusan publik dengan urusan pribadi. Semuanya nanti dicatat oleh Allah, semuanya sudah dicatat oleh Allah dan nanti akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Makanya kemarin kalau kita bicara soal urusan misalnya privat di dalam kamar mandi pun dicatat oleh para malaikat apa yang kita lakukan kita ketika sendirian. Ketika di bilik di kamar kita tidak ada yang tahu pun apa yang kita lakukan, semuanya dicatat oleh malaikat. Ketika di bilik suara, siapa yang kita coblos juga ada catatannya. Jangan dikira nggak ada catatannya. Malaikat dipikir nggak tahu. Jadi semuanya ada catatan dan nanti dimintai pertanggungjawaban. Karena itu orang-orang yang salah di dalam memilih kebaikan dan keburukan, yang dia milih keburukan misalnya dalam perilaku sehari-harinya, maka dia katakan, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadir. Jadi kenapa ini kitab
catatan amal saya ini kok tidak menyisakan sedikit pun, yang kecil maupun yang besar. Semuanya dicatat, semuanya diliput, tidak ada yang terlewatkan. Wajadu ma amilu hadiron, semuanya hadir di hadapan mereka, di hadapan kita. Ya, maka kita mesti hati-hati dalam segala urusan kita pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, hubungan antara dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, semuanya akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Rasulullah SAW ingin menghadirkan supaya dunia ini penuh dengan keadilan, Dan adil itu adalah asas, ya, asas dari semua kebaikan. Ya, kalau orang atau negara itu adil, sekalipun negara kafir, itu akan ditolong oleh Allah menjadi negara yang baik. Karena itu ada sebuah athar yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan innallaha la yuqimu ad-dawlatal adila wa in kanat kafir wa la yuqimu ad-dawlatal zalim wa in kanat muslimah. Sesungguhnya Allah akan meneguhkan negara yang adil sekalipun dia negara kafir. Dan ya, Allah akan tidak menegakkan, tidak menolong ya negara yang zalim sekalipun dia negara muslim. Mayoritas Islam tapi zalim, ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Itu bisa kita lihat dari sejarah, misalnya dalam sirah Nabi SAW. Di zaman Nabi ketika beliau di Mekah, itu di berbagai negara itu penuh dengan kezaliman, kecuali satu, di Habasyah, di Ethiopia. Ya, beliau ketika tahun keempat beliau jadi nabi, banyak pengikut Rasulullah yang diintimidasi, dibunuh, disiksa oleh orang Quraisy. Sebuah kezaliman yang sungguh sangat luar biasa. Maka karena Rasulullah tahu bahwa di negeri Ethiopia itu penuh dengan keadilan, maka Rasulullah katakan kepada sahabat-sahabatnya, "Lau kharajtum ila al-Habasyah fa inna biha malikan la yuzlamu 'indahu ahad." Ya, silakan kalian keluar hijrah ke negeri Habasyah, negeri Ethiopia di Afrika, jauh dari Mekah. Ya, karena di sana rajanya tidak pernah menggolimi siapapun juga. Maka sejumlah sahabat-sahabatnya di periode pertama ada 17 atau 18 orang yang hijrah ke Habasyah. Kemudian pada periode kedua ada 70-an orang yang hijrah ke Habasyah, dan di sana dibantu, ditolong oleh raja yang namanya Ashamah bin Abjar An-Najasyi. Ya, Raja Najasyi, kita kenal dengan Raja Najasyi. Yang kemudian Raja Najasyi ini yang pada saat itu agamanya adalah agama Nasrani, agama Kristen. Tapi kemudian setelah itu dia beriman kepada Rasulullah SAW. Dan ketika beliau meninggal, Raja Najasyi meninggal, Rasulullah sudah ada di kota Madinah. Rasulullah mengajak sahabat-sahabatnya untuk sholat ghaib, sehingga dari situlah dijadikan sebagai dalil bahwa yang boleh mensolati mayit secara ghaib. Nah, karena Rasulullah mensolati saudaranya, karena saat ini ada saudara kita yang meninggal di sana. Karena itu Raja Najasyi itu Islam di zaman Rasulullah, tapi bukan sahabat, karena tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Beliau tercatat sebagai tabi'in. Karena syarat sahabat itu harus pernah berkumpul, bertemu, melihat Rasulullah SAW. Kalau belum pernah, ya sekalipun dia Islamnya Rasulullah masih hidup, bukan sahabat tapi tabi'in. Maka ya di sini yang kita bahas adalah bahwa Rasulullah yang mencari tempat yang di sana penuh dengan keadilan. Maka sahabat-sahabat mendapatkan keadilan yang luar biasa. Ya, kita bisa melihat
ya negara kafir tapi dalam sejarah negara kafir tapi dimakmurkan oleh Allah, disejahterakan oleh Allah, yaitu negara Sabah. Dipisahkan di dalam Al-Quran tentang negara Sabah yang di sana negara itu sangat makmur dalam kekuasaan seorang ratu namanya Ratu Balqis. Ratu Balqis di negeri Sabah yang ada di Yaman. Ya, ketika ya di zaman Ratu Balqis ini di Yaman itu sebelumnya kering kerutan, maka kemudian Ratu Balqis membuat satu bendungan ya yang namanya Saddu Ma'rib. Ya, Saddu Ma'rib, satu bendungan itu untuk aliran irigasi. Maka disitulah subur makmur luar biasa di zaman Balqis ini, dan orangnya sangat adil dan bijaksana di dalam memerintah. Nah, ketika memerintah adil makmur, tapi setelah dia meninggal, dia diganti oleh penguasa yang zalim. Maka kemudian Allah menjadikan saluran irigasi tadi itu, bendungan tadi itu jebol. Ketika jebol, banyak sekali korban dan pertanian semuanya hancur. Yang masih hidup mereka menyebar, mereka mencari tempat perlindungan masing-masing, menyebar ke seluruh Jazirah Arabia. Ada yang singgah di Yathrib, yang kemudian mereka, yaitu dua kabilah dari Sabah itu, dari yang tinggal di Yathrib, yaitu kabilah Aus dan Khazraj, yang kemudian mereka beriman pada Rasulullah SAW di kemudian hari. Ya, itu Aus dan Khazraj itu aslinya dari Yaman. Aslinya dari mana? Dari Sabah. Ya, mereka sampai dalam kajian sastra Arab itu, kalau ada orang bercerai-berai, bangsa bercerai-berai, disebutkan tafarraqu ayadi Sabah. Ya, mereka bercerai-berai seperti orang Sabah dulu. Ya, mereka bercerai-berai kemana-mana akibat dari kezaliman. Nah, tetapi ketika Balqis menjadi ratu yang adil, ya dia negaranya luar biasa adil dan makmur. Nah, di Jawa, kalau kita membicarakan sejarah Jawa, di antara ratu Jawa yang adil, ratu siapa? Ratu Sima, negara Kaliga, ya, terkenal adil dan luar biasa. Negara yang dikuasai oleh Ratu Sima itu makmur, sejahtera, sentosa, karena adil itu. Sekalipun dia kafir, tapi kemudian ada menghubungkan dia itu muslimah. Wallahu a'lam. Ya, tidak mesti orang yang adil muslimah itu. Makanya kalau yang penting dia adil, maka ditolong oleh Allah, negerinya, warganya, rakyatnya, semua sejahtera. Karena keadilan itu inti dari kesejahteraan. Setelah tentu hal yang lain seperti tauhid dan sebagainya, inti yang lebih inti lagi. Ya, karena itu Rasulullah ketika sampai di kota Madinah, beliau membangun peradaban itu dalam rangka untuk menegakkan keadilan itu. Ya, kalau kita lihat lagi bahwa pentingnya raja dan penguasa itu orang yang adil, orang yang bijaksana, tidak mau menerima suap, tidak mau menerima sogokan, itu kalau negara yang berdasarkan tauhid, itu kisah Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu ketika berkuasa di Palestina, negeri Palestina itu dulu menjadi negerinya Nabi Sulaiman. Nabi Daud ayahnya, kemudian menurut putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, kemudian di suatu ketika beliau menginspeksi pasukannya, ada satu burung yang namanya burung hudhud yang tidak ada di situ. Ya, kemudian ditanya mana hudhud. Ya, ternyata dia datang belakangan
mengatakan bahwa di Sabah itu ada seorang ratu yang hadir, ya, tapi dia kafir. Mereka menyembah matahari, bulan dan bintang-bintang. Mereka menyembah selain Allah. Ya. Nah, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, mengirimkan surat ini dulu, sampaikan surat ini kepada ratu, ya, supaya dia datang ke sini dan tunduk kepada kekuasaan Islam di negeri Palestina, kekuasaan Nabi Sulaiman. Nah, ketika sampai di sana, sampai di surat itu ada di tangan Balqis, ya, kemudian Balqis karena memang tadi kita katakan adil itu, bijaksana, yang mengumpulkan semua pembantu-pembantunya, apa wazir atau menteri, orang-orang dekatnya, bagaimana? Nah, dia katakan kalau kita dikuasai oleh negara lain, ini negeri bakal hancur ini. Kalau begitu kalian, ya, datang ke Nabi Sulaiman, ya, gak usah datang ke sini, dikasih hadiah peti yang luar biasa asalkan jangan menguasai negeri Sabah. Ya, maka didatangkan mengirim pasukan dari manusia dan jin yang membawa, ya, semua bentuk upeti kepada Nabi Sulaiman. Nah, ketika sampai di Nabi Sulaiman, disodorkan itu upeti supaya yang penting jangan sampai menguasai negeri Sabah Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman tujuannya untuk mentauhidkan orang-orang negeri Sabah. Ya, beliau disogok seperti itu mau. Ternyata apa dalam kisah dalam Al-Quran, ya, falamma jaa Sulaiman qala atumidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum biyadiyatikum tafrahun. Ya, ketika sogokan itu sampai kepada Nabi Sulaiman, beliau katakan, apa kalian akan memberikan kepada saya harta, suap, ya, padahal Allah sudah memberikan yang lebih baik daripada itu. Yang lebih baik dari itu adalah tauhid, Islam, iman. Kemudian kerajaan yang luar biasa. Tidak ada kerajaan sepanjang sejarah manusia, bahkan sampai akhir zaman, kekuasaan yang melebihi kekuasaan Nabi Sulaiman. Tidak ada. Ya, bahkan Rasulullah SAW pernah itu ketika waktu sholat, ya, di barisan ini ada yang longgar, melihat setan ini yang ganggu orang yang sedang sholat di saf itu. Dia mencari sela-sela supaya mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sholat. Rasulullah melihat, ditangkap oleh Rasulullah, dicekik sampai dia liurnya keluar kena tangan Rasulullah. Ya, kemudian setelah itu dilepas sama Rasulullah. Lalu menceritakan Rasulullah, sungguh saya tadi melihat ada setan di sela-sela barisan kalian itu. Karena itu kalau kita sholat kan disuruh subuh, ya, supaya merapikan dan merapatkan. Wasudul khalq, ya, rapatkan, jangan sampai ada celah-celah. Karena di situ ada lewatannya setan gitu. Ya. Kata Rasulullah, saya tangkap sampai sekarang liurnya, ya, itu masih terasa dingin di tangan saya. Liur setan. Kata beliau apa? Sungguh kalau saya tidak ingat doa saudaraku Nabi Sulaiman, saya akan tidak lepaskan dia, saya akan bunuh dia. Tapi karena saya ingat doa Nabi Sulaiman yang mengatakan Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min qabli wala min ba'di. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku satu kekuasaan yang tidak boleh dimiliki oleh orang sebelum maupun setelah. Karena Nabi Sulaiman menguasai bangsa manusia, bangsa jin, bangsa hewan, bahkan angin, udara, semuanya dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Sehingga tidak boleh ada orang lain, ya, yang memiliki itu, kekuasaan seperti itu. Nabi Sulaiman saja. Ya, maka Rasulullah ingat, ya, sudah saya lepaskan.
karena ini kekuasaan Nabi Sulaiman. Nah, lalu Nabi Sulaiman mengatakan kepada utusan Balqis, itu Ratu Balqis, saya akan memberikan suap. Apa kalian akan memberikan suap kepada saya? Saya memberikan oleh Allah jauh lebih baik, lebih luar biasa daripada milik kalian ini. Silakan kalian kembali bawa itu, ya, hadiah-hadiah yang kalian bawakan itu, kembalikan kepada ratu. Maka kemudian Nabi Sulaiman menghadirkan dengan kekuasaan beliau, minta atau perintahkan kepada jin yang bisa dicari sayembara itu, siapa yang bisa menghadirkan ya istana dan singgasana Ratu Balqis ke sini dengan secepat itu. Ada mengatakan saya akan hadirkan ini, ya, sebentar saja akan hadir di sini. Kalau ada orang yang punya ilmu, ya, ada yang mengatakan yang punya ilmu adalah ilmu Ismullahil A'zam, asma Allah yang paling agung. Dia berdoa kepada Allah, kemudian dia hadirkan sekejap mata. Sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan matanya, langsung hadir di situ istana Ratu Balqis. Nah, di sana kemudian Ratu Balqis harus hadir di sini dan menyatakan Islam, harus tunduk kepada kekuasaan Nabi Sulaiman. Ya, maka kemudian Ratu Balqis datang, kemudian ya ditanya, apakah ini singgasanamu? Kata dia, oh iya, kayaknya iya, karena dirubah sedikit oleh Nabi Sulaiman. Oh iya ini. Maka dia tahu bahwa tidak mungkin saya mengalahkan Nabi Sulaiman. Karena itu dia menyatakan, saya akan Aslamtu ma'a Sulaiman li Rabbil Alamin. Sudah, saya masuk Islam bersama Nabi Sulaiman. Islam tunduk kepada aturan Allah. Begitu kalau seorang raja itu Muslim, baik, soleh, dia kekuasaannya dalam rangka untuk mendakwahkan kebaikan, untuk menyebarkan kebaikan. Ada kisah lagi misalnya, ya, siapa? Raja Dzulkarnain. Raja Dzulkarnain misalnya di mana ya dia itu? Anak-anak itu. Dzulkarnain di surat apa? Al-Kahfi, ya kan? Ya. Ayatnya itu tentang Ya'juj Ma'juj, ya kan? Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha baina as-saddayn wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawlan qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardh alam naj'alaka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahu sadda. Nah, lalu apa kata Dzulkarnain? Qala ma makkani fihi rabbi khairun mimma, yaitu seterusnya. Ya, intinya bahwa Nabi siapa Dzulkarnain ini ketika beliau menginspeksi kerajaannya ke seluruh wilayah dunia pada saat itu, beliau sampai pada sebuah tempat, ya, di mana penduduknya tidak berani bicara karena penguasanya luar biasa. Kalau sekarang istilahnya negara konoha, ya, nggak ada yang berani bicara karena penguasanya menutup mulut mereka, tidak boleh bicara mengkritik penguasa. Karena penguasanya adalah Ya'juj Ma'juj, zalimnya luar biasa. Maka mereka bilang, disebut layak kaduna yang pengguna kawala itu, mereka tidak berani bicara. Dikasih ini seperti bodohnya mereka dan tidak ada keberanian untuk bicara. Maka kemudian, ya, mereka minta kepada Dzulkarnain, alam naj'al laka kharja ala an taj'ala bainana wa bainahu sadda. Bolehkah kami memberikan upeti kepada Anda? Kharaj itu adalah pajak atau upeti, ya, tapi dengan syarat tolong buatkan pembatas antara kami dengan mereka, supaya mereka tidak sampai kepada wilayah kami. Nah, ternyata Nabi Sulaiman, Dzulkarnain mengatakan tidak usah ngasih, ya, upeti, tidak usah membayar pajak kepada saya, cukup kalian
ya, cukup kalian bantu kami, ya. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Apa yang diberikan Allah Tuhanku kepadaku itu lebih baik, maka cukup kalian bantu kami, bantu aku dengan tenaga kalian, kami akan buatkan antara kalian dengan mereka pembatas. Ya, nah itu nanti pembatas itu pada akhir zaman akan runtuh dan kemudian Ya'juj Ma'juj bakal merajalela kembali dengan kezalimannya, dengan kebengisannya kepada seluruh penduduk bumi, dan kemudian pada saat itu ada Nabi Isa dan mereka juga didoakan kehancuran oleh Nabi Isa alaihissalam dan juga Imam Mahdi. Kisahnya kisah akhir zaman, kan? Nah, intinya bahwa seorang penguasa yang soleh itu tidak mau disuap. Kalau sudah disuap, sudah disuap oleh yang lebih punya kekuasaan, lebih punya ekonomi kuat. Nah, ini penguasa bakal tunduk kepada yang punya ekonomi itu, ya. Maka kemudian dia menzalimi rakyatnya, menzalimi warganya, menzalimi negerinya sendiri, karena dia tunduk pada aturan-aturan yang memberikan suap itu. Alhamdulillah, ya. Dan biasanya yang penguasa yang zalim itu ada tiga unsur yang membuat dia semakin zalim, semakin diktator. Seperti Fir'aun itu jadi diktator seperti itu karena ada tiga unsur ini, kekuatan yang mendukung dia. Tiga unsur itu siapa saja? Pertama, al-mala itu adalah para pembantu-pembantunya, menteri, para birokrat, kaum birokrasi. Kalau sekarang itu mungkin pegawai-pegawai negerinya, nah itu membantu dia karena dia memberikan fasilitas-fasilitas, maka dibantu. Makanya banyak sekali kisah Nabi Musa dan Fir'aun itu dengan qala al-malaku min qaumihi, qala al-malaku. Malak itu adalah pembantu-pembantunya, orang-orang dekatnya. Karena itu dia menjadi kuat, semakin kuat. Yang kedua, unsur kedua konglomerat. Dalam hal ini adalah Qarun yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Unsur konglomerat ini pada hakikatnya Qarun itu tadinya adalah pendukung Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Surat Al-Qasas. Bahwa Qarun itu tadinya adalah pengikut Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa. Tetapi karena Nabi Musa nggak punya fasilitas, nggak punya sarana, tidak bisa memberikan kemudahan dia berbisnis, akhirnya dia gabung dengan Fir'aun. Maka jadilah Qarun itu dicap oleh Allah menjadi manusia celaka. Seluruh harta bendanya ditumbangkan dan kemudian diambleskan oleh Allah ke dalam bumi sampai yang akhir. Nah, unsur yang ketiga siapa? Ulama. Ulama itu bisa dilihat di surat Al-A'raf 155 sampai 156 itu disebutkan, dan para ahli tafsir mengatakan ayat ini terkait dengan kisah seorang ulama di zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa, namanya Bal'am bin Ba'ura, yang tadinya adalah pengikut Nabi Musa. Dia kemudian didekati oleh Fir'aun, diiming-iming dengan macam-macam kemuliaan, kekuasaan. Kamu nanti akan saya jadikan raja di bagian negeri ini. Kalau sekarang saya jadikan gubernur atau saya jadikan menteri, mudah dikasih fasilitas yang luar biasa, akhirnya tapi dia dengan syarat, kamu harus mendoakan supaya Musa ini dihancurkan, Musa ini dikalahkan oleh tentara Fir'aun. Makanya dia pikir-pikir bagaimana Musa ini nabi, dan saya tahu dia pasti ditolong oleh Allah.
Tapi karena dia tergoda dengan kekuasaan dunia, dengan harta solokan Fir'aun itu, akhirnya dia mau. Akhirnya dia berdoa, mudah-mudahan Musa hancur, kalah oleh tentara Fir'aun di salah satu pertempuran. Nah, ternyata setiap kali dia berdoa dia jatuh. Menangkan Fir'aun itu jatuh dia. Karena ada ya. Jadi itu ya kisah Bal'am bin Ba'ur. Nah, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wa tu 'alaihim naba' alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Muhammad ceritakan kepada umatmu bahwa ada seorang yang kami beri ilmu tentang ayat-ayat kami, tapi dia istilah itu melepaskan diri dari ilmunya, dari ayat-ayat itu, seperti dia melepaskan pakaiannya, dihilangkan, ditinggalkan ilmu agamanya, ayat-ayat Allah. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal, maka dia diikuti oleh setan, terus digoda oleh setan, dan akhirnya dia menjadi manusia sesat. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ardh wattaba'a hawa. Ya, kalau seandainya dia mau, akan kami punya kehendak, dia akan kami angkat derajatnya setinggi-tingginya. Tetapi dia lebih mengutamakan akhlada ilal ardh untuk urusan dunia, urusan harta, urusan ya jabatan. Nah, walakinahu akhlada ilal ardh wattaba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalb. Jadi contoh analogi atau perumpamaan orang seperti ini, ulama seperti ini adalah seperti al-kalbu. Al-kalbu itu apa ya? Anjing ya? Anjing apa babi? Anjing ya? Jadi perumpamaan orang seperti ini kamathalil kalb. Ya, orang kalau dikatakan anjing itu kan jelek banget ya kan? Jelek banget, tapi Allah menyatakan ulama seperti ini anjing dia. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alaihi yalhas aw tatruku yalhas sa'a mathalul qawmil alladzina yukadzibuna bi ayatillah. Ya, perumpamaannya seperti anjing. Kalau kamu usir, dia menjilat-jilat, menjulurkan lidahnya. Kalau kamu biarkan juga, tetap saja dia menjilat-jilatkan lidahnya. Ya, dan ini adalah perumpamaan yang sangat buruk bagi orang yang memiliki ayat-ayat Allah. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka Muhammad, kisahkan kisah-kisah seperti ini agar umatmu menjadi berpikir, mau berpikir. Kalau dia jadi ulama mau berpikir, mau jadi rakyat dari umatnya yang baik supaya berpikir, jangan sampai mudah disuap dengan urusan dunia, jabatan, manfaat dan lain sebagainya. Apalagi disuap dengan uang 50.000, 100.000, kemudian dia berpaling. Nah itu naudzubillah min dzalik. Inti karena suap itu ya adalah inti dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal murtashi wal rash. Rasulullah melaknat orang yang menyuap, orang yang disuap, dan yang perantara pemberian suap. Kita ada orang yang memberikan suap tapi kita jadi perantaranya antara dia dari tim suksesnya calon ini dari pada dia, kita tahu sebetulnya dia itu orang jahat, preman dia. Kita bantu dia ngasih suap, pilih dia, akhirnya dia jadi, maka kita kena laknat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sebuah negeri itu penuh dengan suap, maka kita takut negeri itu penuh dengan laknat Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita lepas dari murka Allah itu? Ya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan memberikan adab pada negeri seperti itu selama
agama Allah selama kamu Muhammad ada di tengah mereka, artinya sunnah Rasul, jamaah, pengajian, kan sunnah Rasul semuanya kan, ya, kebaikan-kebaikan diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita laksanakan. Nah, wa makan Allah mengalbihi yastaghfiru. Jadi ini benteng kedua adalah istighfar, banyak mohon tobat, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya Allah menurunkan azabnya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu banyak sekali setiap kali ada musibah itu ada sebagian orang yang diselamatkan oleh Allah. Rumahnya misalnya ada longsor, gunung meletus, tapi ada satu rumah yang diselamatkan oleh Allah misalnya gitu. Nah, ternyata ini tempatnya pengajian, ini tempatnya orang anak-anak ngaji Al-Quran, ada ustaznya di situ. Ternyata rumah satu-satunya diselamatkan oleh Allah. Itu karena banyak istighfar, banyak menghidupkan sunnah, ya, kebaikan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting sekali kita membuat majelis taklim, majelis zikir, ya. Kemudian kita ajak orang untuk beristighfar, mengampunan kepada Allah, mengingatkan mereka akan Allah. Itu dalam rangka menyelamatkan kita dari fitnah yang sifatnya umum. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Waspada kalian terhadap fitnah, terhadap laknat, terhadap murka Allah yang ketika turun itu tidak menimpa kepada orang-orang zalim saja secara khusus, akan menimpa semuanya, orang yang zalim maupun yang tidak zalim. Tetapi itu tadi bentengnya adalah menghidupkan sunnah, menghidupkan kebaikan-kebaikan ajaran Rasul. Kemudian yang kedua banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Semoga ini bermanfaat. Qul hadza astaghfirullah wa lakum lisa'il muslimin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.